Halo semuanya, selamat datang di vlog Ponautos. Ya, kali ini mungkin kalian agak bingung ya. Kalau misalnya biasa kalian nontonnya itu ada mukanya gitu ya, atau mungkin review secara langsung gitu. Tapi kali ini enggak, kita hari ini cuma pengen komentarin suatu mobil lewat gambar ya. Jadi ini saya telah mengambil gambar dari beberapa sumber di Instagram yang nanti akan saya cantumkan di description ya. Kalian bisa cek sendiri dan follow Instagramnya juga dan like postingannya juga kalau mau ya. Nah, jadi ini adalah Honda BR-V. Mungkin kalian bertanya-tanya, bukannya udah ya Ponautos review BR-V 2 kali kemarin. Udah ketemu juga kok secara langsung gitu loh ya, BR-V di Senayan Park. Enggak, ini bukan tipe prestis. Nah, kan teman-teman mungkin kalau nge-review itu kan yang tipe prestige with Honda Sensing ya, tipe termahalnya, atau mungkin tipe prestige biasa, alias tipe tertinggi tanpa Honda Sensing ya. Tapi kali ini kita hanya mereview Honda BR-V yang tipe di bawahnya. Apa tuh? Tipe S? Enggak, tipe S belum kelihatan unitnya ya. Tapi tipe E. Nah, oke, kita lihat ya. Set. Nah, ini dia. Honda BR-V tipe E. Tipe E apa? CVT atau manual? Nanti akan kita bahas ya. Jadi mungkin kita ngomentarinya sekarang tuh tipe yang di bawahnya dulu ya, yang mungkin belum banyak ada di YouTube. Jadi kita komentar di sini walaupun di Instagram gambarnya sudah mulai beredar banyak ya mengenai tipe E ini. Walaupun tipe S sih belum kelihatan unitnya ya. Nggak tahu di mana deh. Mungkin kalau teman-teman yang pengen nyari unitnya tuh silakan ke Cikarang Honda ya. Jadi ini lokasinya ada di Honda Prospek Motor Cikarang ya. Instagramnya di @cikaranghonda.id ya. Ini unitnya di situ, Honda BR-V tipe E. Kalian boleh lihat ke sana ya. Nih sebentar saya geserin dulu kursornya. Nah, jadi ini adalah Honda BR-V tipe E. Transmisinya apa? Ada transmisi yang manual yaitu 6 speed dan transmisi CVT. Tapi kali ini kita akan bahas yang e-CVT karena di sini fiturnya paling lengkap ya. Jadi antara manual dan yang CVT itu dia ada pembedanya. Kayak misalnya kalau di BR-V yang e-CVT yang saya lihat sekarang ini, itu dia punya remote engine start ya. Jadi sudah mulai ke tipe Prestige dan Prestige HS ya, tipe-tipe di atasnya. Nah, sementara kalau yang Honda BR-V tipe E yang manual biasa itu dia belum ada ya. Jadi ada pembeda di situ selain masalah transmisinya ya. Jadi cukup lumayan lah ya, cukup worth it juga untuk dibeli ya, karena dia selain harganya dia di sekitaran 200 berapa jutaan ya, taruhlah 300 jutaan, yang pasti harganya dia di bawah Honda BR-V yang Prestige dan Prestige with Honda Sensing ya. Jadi worth it. Kenapa? Karena dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan remote engine start ya, walaupun fiturnya nggak selengkap yang Honda Sensing tentu jelas ya, karena kan dia kan BR-V yang biasa. Dia juga nggak ada Honda Sensing tentunya tadi, dan Honda Land Watch. Jadi Honda Land Watch, Honda Sensing itu cuma ada di tipe Prestige with Honda Sensing alias tipe termahalnya ya. Dan ada fitur-fitur yang sebenarnya bisa dibilang sama seperti BR-V Prestige yang non Honda Sensing ya. Karena kan antara yang Prestige with Honda Sensing dan yang non Honda Sensing itu kan beda ya, ada fitur yang dikurangin, yang disunat gitu. Nah, jadi sini juga menurun sampai ke tipe E atau mungkin bahkan ke tipe S-nya yang belum kita bahas. Oke. Nah, kalian sudah bisa ngeliat sendiri perbedaannya di mana kalau kalian saya tampilin gambarnya begini ya, yaitu di velgnya. Nah, di velgnya ya. Jadi nanti akan kita bahas velgnya, dia pakai velg siapa, mungkin kalian udah tahu ya. Jadi tinggal di skip aja. Spionnya dia polos sini ya. Dia polos tapi udah ada sen di spion. Sennya juga LED ya. Jadi cakep juga. Terus juga door handle-nya ya udah ada smart key ya, seperti yang saya bilang karena dia sudah remote engine start juga, jadi otomatis kuncinya sudah smart key ya, sudah keyless entry juga. Kalian cukup pegang genggaman pintunya, dan kalau mau nutup ya tinggal diklik aja tombol hitam yang ada di sini. Gitu juga di belakangnya, dia door handle polos warna body ya. Oke, di atas ada roof rail, di sampingnya dia ada over fender ya, warna hitam ya, khasnya crossover SUV dengan list warna silver di sini.
Nah, terus sekarang kita ke bagian depannya. Tumben ya bahas samping dulu, biasanya di bagian depan ya. Oke, jadi mohon maaf nggak kelewat tadi masalah bagian depannya ya. Untuk bagian depannya dia sama persis dengan tipe-tipe di atasnya. Kayak Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Jadi nggak ada yang berubah. Kayak misalnya di bawah sini dia ada underguard warna silver ya, yang untuk mempertegas kegagahannya ya. Layaknya crossover SUV. Terus si bumper depannya, grillnya itu dia mirip-mirip dengan SUV Honda yang di Amerika, kayak Honda Pilot ya. Coba kalau menurut saya ini kan grillnya dia trapesium yang ke bawah seperti ini ya. Jadi menurut saya sih mirip Honda Odyssey sih. Ya jadi mirip saudara-saudaranya ya. Honda Odyssey bisa, Honda Pilot bisa ya. Nah ini dia kelebihannya di tipe tengah, dia sudah mendapatkan lampu yang walaupun nggak full LED sih, tapi minimal ada LED-LED-nya. Kayak misalnya DRL-nya sudah LED yang bentuknya L-shape ya. Terus untuk lampu utama, lampu jauh yang menyorot ke bawah situ, itu LED. Tapi sayangnya di sini lampu sennya masih bohlam, bahkan sampai tipe teratasnya ya. Sangat disayangkan sekali. Dan fog lampnya dia beda dengan N7X tentunya ya. Karena kan kalau N7X kan dia ada di sini nih, strip ya. Strip. Nah, sementara kalau yang versi produksinya BRV itu dia di sini bulat. Jadi kayak Honda CR-V 2000cc yang facelift ya. Walaupun dia sudah LED. Mantapnya begitu. Oke. Nah, ini walaupun nggak penting ya. Ini masih pakai BRV yang lama fontnya ya. Karena kan kalau BRV yang generasi terbaru tuh fontnya udah makin elegan dilihat ya. Kalau ini tuh kayak sporty gitu loh bentuknya. Ya kayak CR-V juga sih. Oke, sekilas untuk bagian depannya sih menurut saya sih ya lebih maco aja gitu ya. Nggak kayak BRV sebelumnya yang lebih ke arah sporty ya, sporty crossover. Tapi kalau sini dia lebih elegan dan lebih maco. Next. Nah, ini dia. Ini dia bagian yang paling saya suka ya, yaitu bagian belakangnya. Karena bagian belakangnya dia polos di sini. Nah, ini nggak ada emblem ya. Kenapa gitu loh? Padahal seharusnya kalau yang tipe E aja kayak Honda Mobilio atau BRV yang sebelumnya kan ada logonya nih di sini nih. CVT ya. Kalau yang transmisi CVT ada tulisan CVT-nya. Terus juga iVTEC ya. Tapi sampai tripod teratas sih juga nggak ada tipe tulisan iVTEC-nya ya. Kenapa begitu? Mungkin aja kalau nanti waktu mau dijual BRV-nya mungkin baru kasih emblem kali, nggak tahu. Tapi yang pasti di sini dia ada logo Honda dan di sini dia ada logo BRV tentunya dengan font yang baru. Ya. Lampunya kalian tahu ya mirip apa ya? Mirip BMW. Ya itu orang juga bilang gitu sih. Nah ini lampunya dia mirip sama BMW dan City hatchback ya. Walaupun kayaknya nggak ini sih, beda dikit sih ya sama City hatchback ya. Tapi yang pasti ini dia stop lampnya LED ya. Tapi sayangnya lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam. Nah, ini dengan bentuk yang apa sih bisa dibilangnya tuh mengkurva seperti ini ya bagian belakangnya. Justru dia malah lebih kelihatan kayak coupe SUV lah ya. Walaupun ini 7 seater sih nggak 5 seater ya. Kalau dari belakang ini masih ada clue dari BRV sebelumnya ya. Kayak contohnya nih di sini kaca belakangnya dia membentuk huruf C begini ya. Walaupun mungkin kalian bilang kayak CR-V apa, tapi ini masih ada clue BRV sebelumnya. Mirip gitu loh sama BRV yang sebelumnya ya, dengan bentuk yang khas gitu loh, emang kurva gini khasnya BRV ya. Nah, terus di atasnya dia tadi ada roof rail ya, silver warnanya, khasnya crossover SUV. Dan antenanya sudah shark fin. Jadi tipe tengah udah mantep lah ya. Oke, mungkin gitu aja untuk bagian belakangnya. Sekarang kita next. Nah, ini dia. Inilah velg yang mungkin udah terkenal banget di Indonesia ya. Karena dia, tahu nggak ini velg apa? Ya bener sekali, ini velgnya HRV ya. Yang masih 16 inci. Jadi menurun juga ke BRV yang tipe E ini. Nah, ini dia mendapatkan velg dengan ring 21560R16, 16 inci ya. Tapi kalau kalian mau upgrade ke HRV yang 17 inci mungkin atau yang apa namanya BRV yang prestis itu bisa ya 17 inci nggak kayak gini yang 16 inci ya.
Tapi itu tunggu dijual dulu BRV-nya, karena gimana mau beli kalau BRV-nya aja belum dijual ya. Tapi katanya kalau BRV nanti dijual itu awal Januari 2022 ya. Jadi ditunggu aja ya. Untuk harganya sih juga belum keluar sih di sini. Nah, oke, ini sekilas perbandingan antara Honda BRV tipe E dan tipe Prestige yang with Honda Sensing ini tipe termahal ya. Nah, tapi sayangnya karena kita dapat gambarnya ini kalau masalah interior secara overall kayak gini tuh baru yang tipe manual aja ya. Yang CVT belum dapat. Ya, jadi walaupun sebenarnya ada perbedaan fitur antara Honda BRV tipe E CVT dan yang manual, kayak tadi remote engine start. Tapi kalau masalah interior dia nggak ada perbedaan sama sekali antara yang CVT dan yang manual, kecuali ini transmisinya ya, jelas. Jadi kalau CVT dia modelnya shifter yang lurus begitu, tapi kalau yang manual dia begini, 6 speed ya, nggak kayak Mobilio yang dulu yang masih 5 speed. Oke, nah kita bisa lihat perbandingannya di sini. Kalau yang di BRV yang Prestige yang with Honda Sensing, oh ramai fitur ya. Ini tercanggih di kelasnya sih, udah nggak perlu dibahas lagi nih, kita udah bahas ini di video yang sebelumnya, silahkan dicek juga ya. Ini pokoknya ini kalau BRV yang tipe teratas itu tercanggih di kelasnya lah, udah lah ya. Nah sementara yang ini yang BRV tipe E, walaupun ini manual sayangnya ya, dia polosan setirnya, malah kayak ini apa namanya kayak CRV yang sebelumnya ya. Walaupun sebenarnya setirnya dia pakai kepunyaan Amaze ya, karena dia satu platform juga. Selain setir dia juga interiornya pakai kepunyaan Amaze ya. Walaupun perbedaannya kalau di Amaze itu dia warna beige, two tone dengan warna hitam kayak Mobilio ya. Kalau di sini dia full black. Tapi kita masih belum tahu yang tipe S itu warnanya beige atau gimana. Kalau kalian tahu silahkan klik di kolom komentar. Setirnya dia polosan ya. Terus juga di sini dia nggak ada material soft touch. Sementara kalau di sini dia ada soft touch dengan jahitan yang asli ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kita balik ke slide yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini dia kita mulai dari setir dulu ya. Dari setir yang sudah paling kelihatan di sini tidak adanya fitur ya kayak apa namanya Honda Sensing ya, jelas ya. Tipe mulai dari tipe Prestige yang with non Honda Sensing itu dia udah nggak ada kayak adaptive cruise control, lane keep assist ya. Udah nggak ada di sini. Jadi cuma ada pengaturan MID doang di sini. Nah, sementara kalau di sebelah kanan dia ada audio steering switch. Untuk speedonya dia sama persis kayak ini ya apa tipe di atas kayak Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Cuma dengan tidak adanya Honda Sensing, jelas dia di MID-nya nggak ada fitur-fitur kayak lane keeping assist ya atau mungkin road departure mitigation yang nggak ada pilihan di sini. Jadi dia cuma ya biasa aja ya kayak yang di Prestige with non Honda Sensing. Oke, speedometernya dia masih yang model yang jadul begini ya, walaupun sebenarnya dia udah kalau di starter itu dia ada roda speedo yang berputar kayak Rocky yang tipe M ya. Oke, mungkin sekian dari bagian setir dan speedometernya. Kalau untuk di bagian tuas yang sebelah sini, jelas dia ada sen kanan maupun kiri ya. Cuma karena ini tipe E, dari mulai tipe Prestige with non Honda Sensing sampai tipe ke bawahnya sampai tipe S manual, dia nggak ada Honda Lane Watch. Jadi ya jelas karena dia nggak ada Honda Sensing, jadi dia nggak ada Honda Lane Watch ya. Nggak ada tombol buat pengaturan Honda Lane Watch. Jadi kalau di sen kiri ya biasa aja. Nggak ada kamera di spion sebelah kirinya ya. Makanya polos begitu aja. Oke, sekarang kita next. Nah, ini head unitnya. Head unitnya kalau menurut saya tipe E ini udah canggih. Walaupun sebenarnya dia tepat untuk nyolokin USB-nya, dia ada di sini. Dia bukan di tipe nggak kayak di tipe Prestige with Honda Sensing yang ada di bawah ya colokannya. Jadi dia ada ditaruh sini. Jadi head unitnya tuh beda banget kayak yang Prestige with Honda Sensing ya. Walaupun sebenarnya beda, tapi dia udah canggih. Kenapa? Karena selain dia bisa ini ya, radio, phone, USB, BT music setting, dia sudah ada smartphone connection. Jadi dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Keren banget ya. Untuk sebuah BRV tipe tengah gitu loh ya. Dulu kan nggak ada mana ada kayak begini-gini ya, support nggak ada. Jadi udah mantep lah ya. Oke, next. Nah, ini juga ya.
Sayangnya dia AC-nya nggak ada heater ya, nggak ada pengaturan ininya, auto climate controlnya ya. Jadi dia cuma bar biasa aja kayak gini. Nah ini tadi power outletnya di bawah, dan di sini dia nggak ada tempat buat nyolokin USB. Jadi tempatnya tadi ya dipindah ke head unitnya di sebelah sini. Nah jadi begitu ya. Beda kayak Prestige with Honda Sensing. Nah ini karena transmisi CVT jadi dia modelnya begini ya, nggak kayak Honda yang lama kayak BRV atau Jazz ya. Dia bentuknya seperti ini. Ya jadi sama kayak tipe di atasnya ya. Next. Nah, ini adalah door trim bagian belakang ya. Sudah bisa kelihatan dari sini bentuknya ya biasa aja ya. Nggak ada soft touch di sini jadi full hard plastik. Ya, nggak kayak Prestige dia ada soft touch di sini. Oke, ini sekilas mengenai interior Honda BRV di baris kedua. Jadi dia di sini ya. Begini dia lega ya. Kemarin saya juga sudah nyoba, ini lumayan lega bagian tengahnya. Ini posisi yang nggak tahu deh ini paling maju atau gimana, tapi ya pasti lega ya. Tapi sayangnya di sini dia nggak ada seatback pocket ya. Untuk seatback pocket dia ada cuma di sini doang, di penumpang depan ya, di belakangnya. Dan di bawah sini dia ada power outlet. Next. Nah, ini tadi ya. Mana sih? Ini adalah perbandingan antara Honda BRV tipe E yang ini dengan Honda BRV yang Prestige. Ini nggak tahu yang Prestige with Honda Sensing atau enggak karena spion sebelah kirinya nggak kelihatan ya. Dan ini saya dapatkan dari sumber yang berbeda. Bisa cek di description. Kalau mau di follow Instagramnya boleh dan di like postingannya. Oke, jadi sudah bisa kelihatan dari peleknya ya berbeda ya. Kalau untuk bagian depan sih sama. Dan yang pasti karena dia nggak ada underline watch, jadi spion kirinya ya polos gitu aja. Walaupun dia sudah ada sen di spion. Dan ini perbandingan antara Honda BRV baru dan yang lama ya. Kelihatan banget ya, dia lebih tinggi, lebih panjang, lebih lebar. Karena jadi dia lebih major gitu loh perubahannya, nggak kayak BRV yang lama yang cuma mobilio yang ditinggikan dan di redesign gitu. Oke. Nah ini tadi. Oke guys, itu aja mungkin. Oke, mungkin sekian dari video pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponotos, sertakan juga dengan tombol lonceng ya. Dan like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda, agar teman-teman yang ingin datang ke Honda Prospect Motor Cikarang bisa datang untuk melihat unit Honda BRV tipe E ini. Karena sekarang masih ada unitnya di sana ya. Dan kalau mau review ya, silakan datang ke tempatnya karena akan mungkin teman-teman bisa melihat sendiri apa aja perbedaannya nanti ya. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam otomotif. Bye.